Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Jepang kelas 11. Materinya masih di dalam buku Minano Nihongo bab 3. Topiknya adalah kokowa gakko desu. Di sini adalah sekolah. Jadi di bab ini kita akan belajar mengenai kata tunjuk tempat dan kata tempatnya. Isi materinya ada 7 pola kalimat. Yang pertama adalah koko wa kyoshitsu desu. Yang kedua uketsuke wa koko desu. Kalimat ketiga jido wa hanbaiki wa nikai desu. Selanjutnya pola kalimat keempat erebeta wa kochira desu. Pola kalimat 5 kore wa nihon no kuruma desu. Pola kalimat 6 kono nekutai wa 1500 yen desu. Ya, untuk pola kalimat pertama, bentuknya dalam bahasa Indonesia adalah di sini atau di sana adalah ruang guru. Ya, pola kalimatnya dalam bahasa Indonesia kita ucapkan dengan di sini atau di sana adalah ruang guru. Di sana yang dekat dengan lawan bicara, kosakatanya dalam bahasa Jepang apa? Iya, betul. Soko. Sementara di sana yang jauh, bahasa Jepangnya adalah asoko. Betul. Sebenarnya dalam bab 3 ini kita masih belajar pola kalimat dasar, yaitu nani nani wa nani nani des. Titik-titik wa titik-titik des. Nah, titik-titiknya tinggal kita isi dengan kosakata baru yang kita pelajari. Itu ya. Jadi tidak ada bentuk pola kalimat yang baru, hanya cukup menghafalkan kosakata barunya. Ya. Kosakata baru kita untuk kata tunjuk tempat ada kata tunjuk di sini. Ya, minggu lalu kalian sudah pelajari di sini itu bahasa Jepangnya apa? Iya, betul. Di sini adalah koko. Sementara untuk di sana ada 2 macam. Di sana dekat dengan lawan bicara kita, atau di sana tapi jauh dari lawan bicara kita maupun dari kita. Jadi iya, betul. Ini pola kalimatnya kata tunjuk tempat wa, kata benda tempat plus des. Kata tunjuk tempatnya di sini atau di sana, berarti koko, soko, dan asoko. Sementara kata benda tempatnya bisa ruang guru, bisa kelas, bisa sekolah, ya. Nah, untuk partikelnya jangan lupa ini ada partikel wa dan dan diakhiri pola kalimat bahasa Jepang itu dengan des. Ya. Contohnya kata tunjuk tempat. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini koko ya. Di sini adalah kyoshitsu, ruang kelas. Gitu ya. Di sini adalah ruang kelas. Baik. Contoh selanjutnya adalah koko wa daigaku desu. Di sini adalah universitas. Yang terakhir, ini kata tunjuk tempatnya boleh diganti-ganti ya, tergantung pemakaiannya mau menunjukkan di sini atau di sana, gitu ya. Coba saya ganti dengan asoko. Asoko wa Hiroshima desu. Di sana adalah Hiroshima. Gitu ya. Ini biasanya menunjuk peta. Hiroshima itu kan nama tempat di Jepang ya. Ini biasanya menunjuknya ke peta, gitu ya. Di sana, tunjuk petanya di sana Hiroshima. Di sana itu ada gambar petanya Hiroshima. Begitu ya.
Lanjut ke pola kalimat kedua, yaitu meja penerima tamu di sini, di sana, atau di mana. Jadi pola kalimatnya bisa meja penerima tamu ada di sini gitu ya, atau meja penerima tamu ada di sana. Meja penerima tamu ada di mana gitu ya. Ini mirip seperti yang sebelumnya, tapi di sini subjeknya adalah meja penerima tamu. Gitu ya, subjeknya adalah kata benda tempatnya. Jadi kata benda tempat wa, kata tunjuk tempat atau kata tanya di mana plus des. Ya. Contohnya adalah kata benda tempatnya uketsuke. Uketsuke itu adalah ya meja penerima tamu wa koko des. Meja penerima tamu ada di sini. Ya, uketsuke wa soko des. Meja penerima tamu di sana. Uketsuke wa asoko des. Meja penerima tamu ada di sana yang jauh. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi subjeknya adalah kata tempatnya. Kata tunjuk tempatnya. Jadi yang mau kita jelaskan adalah kata tunjuk tempatnya. Di sini yang mau kita jelaskan adalah di sini gitu ya. Nah, baru menjelaskannya nama ruangannya apa gitu ya. Di sini adalah apa. Sementara kalau yang ini kita mau menjelaskan kata tempatnya, baru subjeknya kata tempatnya, baru menunjukkan di mananya, begitu ya. Untuk kata tanyanya, uketsuke wa doko desu ka? Uketsuke wa doko desu ka? Doko itu di mana? Jadi ini menanyakan uketsuke, tempat meja penerima tamu ada di mana ya. Jangan lupa ditambahkan dengan ka kalau kata tanya gitu ya. Kata tanyanya doko, diakhiri kalau kalimat tanya dengan ka. Uketsuke wa doko desu ka? Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga. Elevator di sebelah sini atau di sebelah sana. Jadi elevator di sebelah sini atau elevator di sebelah sana. Pola kalimatnya kata benda barang wa, kata tunjuk tempat des. Sama pola kalimatnya dengan yang sebelumnya? Ya, betul sama, tapi kata tunjuk tempatnya lebih diperjelas. Contohnya erebeta. Erebeta itu adalah elevator. Erebeta wa kochira desu. Oke, kochira itu berarti di sebelah sini. Nah, ini biasanya lebih sopan daripada hanya bilang koko. Kalau koko di sini gitu ya. Kita menunjuk tempatnya di sini gitu. Kita sudah ada di dalamnya. Tapi kalau kochira kita seperti di sebelah sini lebih sopan gitu ya menunjuknya. Jadi kalau ke tamu biasanya pakainya kochira desu gitu ya, ada tamu. Nah, kita biasanya menunjukkan jadi apa ya? Jadi guide-nya lah gitu ya. Jadi guide-nya menunjukkan tempatnya kochira desu. Nah, di sebelah sini ya, Pak gitu. Jadi kayaknya lebih sopan gitu ya. Sama, ini juga ada di sebelah sini, ada di sebelah sana tapi dekat dengan lawan bicara, atau di sebelah sana tapi sangat jauh gitu ya. Erebeta wa kochira desu, erebeta wa sochira desu, erebeta wa achira desu. Jadi di sini sebenarnya kita belajarnya kata tunjuk tempat, patokannya adalah ko so a. Ko so a. Ko itu di dekat kita, so itu di lawan bicara kita, sementara a berarti jauh dari kita maupun lawan bicara kita gitu ya. Kochira di sebelah sini, sochira di sebelah sana, achira di sebelah sana tapi jauh. Sama seperti koko, soko, asoko.
Baik, untuk kalimat tanyanya masih sama karena ini menunjukkan di tempatnya gitu ya, maka kalimat tanyanya adalah doko. Jangan lupa diakhiri kalau kalimat tanya dengan ka. Jadi doko desu ka? Kalian bisa sebutkan erebeta wa doko desu ka? Elevator ada di mana? Gitu ya. Lanjut ke pola kalimat 4. Mesin penjual otomatis ada di titik-titik. Mesin penjual otomatis di titik-titik. Nah, untuk pola kalimat yang ini, bentuk pola kalimatnya adalah kata benda barang. Ingat, kata benda barang wa, kata benda tempat des. Kata benda barang wa, kata benda tempat des. Kata benda barangnya bisa contohnya adalah jido hambaiki, mesin penjual otomatis. Jido hambaiki wa nikai des. Jido hambaiki wa nikai des. Nikai itu adalah lantai 2. Jadi mesin penjual otomatis ada di lantai 2 gitu ya. Nah, ini bisa kalian ganti. Kalau tadi kan hanya koko, soko, asoko, di sini, di sana, dan di sebelah sana. Nah, kalau ini tinggal kalian ganti tempatnya kalau sudah lebih spesifik di mana. Jadi kalian tidak perlu menunjukkan tempatnya. Gitu ya, cuman bilang misalnya ada di ruang kelas, di lobi, di lantai 3, di lantai 2. Selanjutnya pola kalimat kelima, sato di titik-titik. Nah, ini masih sama seperti tadi, hanya saja kalau tadi adalah kata bendanya barang, sementara kalau yang ini kata bendanya adalah nama orang gitu ya, orang atau nama orang. Wa plus kata benda tempat plus des. Ini menunjukkan di mana orangnya gitu ya. Jadi kalian subjeknya masih orangnya di mana ditunjukkan dengan ini pola kalimatnya. Sato sang wa jimusho des. Sato sang wa jimusho des. Berarti Sato sang ada di di kantor. Sementara untuk pola kalimat tanyanya, jido hambaiki wa doko desu ka atau sato sang wa doko desu ka ya. Nah, ini hanya diganti, kalau tadi barang bisa, orang pun bisa. Sato sang wa doko desu ka, sato sang ada di mana. Ya, jadi sebenarnya ini sama seperti sebelumnya pola kalimatnya, hanya subjeknya kalian bisa ganti menjadi nama orang. Baik, lanjut kita masuk ke pola kalimat selanjutnya. Negaranya Prancis. Negaranya Prancis. Nah, sebenarnya di sini bukan hanya membicarakan tentang negaranya, tapi subjeknya bisa kalian ganti-ganti. Tidak cuma negara. Yang penting adalah di kata benda berwarna merah ini ya. Untuk kata yang berwarna merah, kalian isi dengan kata benda yang lebih umum. Sementara yang di warna kuning yang lebih spesifik, yang lebih jelas. Begitu, misalnya kuni wa Furansu desu. Kuni wa Furansu desu. Negaranya adalah Prancis. Negaranya adalah Prancis. Atau kaisha wa IMC des. Kaisha berarti perusahaannya adalah IMC gitu ya. Jadi ini nama perusahaannya. Jadi kaishanya di sini lebih umum daripada nama perusahaannya, karena perusahaan itu kan bisa banyak ya. Kantor itu kan bisa banyak. Bisa kantor pemerintah, kantor apa. Nah, ini lebih spesifik, nama kantornya adalah IMC. Ya, atau di contoh terakhir daigaku wa Sakura Daigaku des. Ya, universitasnya adalah Universitas Sakura Daigaku. Ya, jadi lebih diperjelas. Untuk kata tanyanya di sini karena bentuknya adalah bentuk kalimat umum, terus diisi dengan yang lebih khusus. Mau menunjukkan tempat
yang lebih detail gitu, maka ditanyanya pakai docira. Docira itu yang mana gitu ya, karena bisa banyak kan pilihannya dari yang umum itu. Misalnya kuniwa docira desu ka, negaranya yang mana negaranya, karena negara di dunia ada banyak. Atau kaisha wa docira desu ka, kaisha kantornya yang mana gitu, karena ada banyak gitu ya. Terakhir, pola kalimat selanjutnya adalah ini atau itu adalah mobil buatan titik-titik. Ini adalah mobil buatan titik-titik. Itu adalah mobil buatan titik-titik. Nah, ini juga pakai kata tunjuk, tapi bukan kata tunjuk tempat di sini, melainkan kata tunjuk benda. Ini atau itu. Di sini juga sama, kita akan belajar ko, so, a. Ya, intinya di ko, so, a. Awalannya dimulai dengan ko, berarti di sini ini gitu ya, atau so itu. Nah, di sini ada itu dekat atau itu jauh gitu ya. Untuk ini bahasa Jepangnya adalah kore. Contoh kalimatnya, kore wa nihon no kuruma desu. Kore wa nihon no kuruma desu. Nah, ini lebih diperjelas. Kore itu ini. Ya, kalau bab sebelumnya sudah kita belajar tentang kore, sore, are, di sini lebih diperjelas lagi. Bendanya mobil di sini ya. Ini sebenarnya bendanya juga bisa kalian ganti-ganti gitu ya. Jadi sebenarnya bentuk kalimat utamanya adalah kore wa kuruma desu. Kore wa kuruma desu. Kore wa kuruma desu. Oke. Hanya kita perjelas lagi, kuruma mobilnya ini mobil buatan mana gitu ya. Kore wa kuruma desu, ini mobil buatan Nihon gitu ya. Nihon no kuruma desu. Nihon no kuruma desu, mobil buatannya Jepang gitu ya. Jadi cara memperjelasnya pakai no. Buatannya buatan, nah buatan mana, nah ini diisi di sebelum kata no. Kore wa nihon no kuruma desu. Kore wa Amerika no kuruma desu. Kore wa doitsu no kuruma desu. Ya, berarti ini adalah mobil buatan Amerika. Ini adalah mobil buatan, iya begitu. Tuh, sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti kita lanjut ke kata tanyanya. Kore wa doko no kuruma desu ka? Karena ini buatan suatu tempat, maka tempatnya kalian ganti dengan kata tanya tempat. Kata tanya tempat itu adalah di mana, yaitu doko. Kore wa doko no kuruma desu ka? Baik, sampai sini materi kita. Apakah ada yang mau ditanya? Apakah minasang sudah mengerti? Untuk lebih jelasnya, coba minasang silahkan kerjakan latihan Renshubi di buku Mina no Nihongo. Hai. Mina no Nihongo no 25 peji o akete kudasai. Sudah kelihatan bukunya, ada Renshubi. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 hingga nomor 8. Jika ada yang mau kalian tanyakan, silahkan bisa tanyakan langsung di grup WhatsApp kita. Sementara untuk tugasnya, silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing, kemudian upload fotonya di Google Classroom. Baik. Untuk hari ini sekian, kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang mataraishu.
Nah, untuk pola kalimat pertama, bentuknya dalam bahasa Indonesia adalah di sini atau di sana adalah ruang guru. Ya, pola kalimatnya dalam bahasa Indonesia kita ucapkan dengan di sini atau di sana adalah ruang guru. Sebenarnya dalam bab 3 ini kita masih belajar pola kalimat dasar, yaitu nani nani wa, nani nani des. Titik-titik wa, titik-titik des. Nah, titik-titiknya tinggal kita isi dengan kosakata baru yang kita pelajari. Itu ya. Jadi tidak ada bentuk pola kalimat yang baru, hanya cukup menghafalkan kosakata barunya. Ya, kosakata baru kita untuk kata tunjuk tempat ada kata tunjuk di sini. Ya, minggu lalu kalian sudah pelajari di sini itu bahasa Jepangnya apa? Iya, betul. Di sini adalah koko. Sementara untuk di sana ada dua macam. Di sana dekat dengan lawan bicara kita, atau di sana tapi jauh dari lawan bicara kita maupun dari kita. Ya. Jadi antara dua pembicara jauh dua-duanya. Jadi benar-benar jauh di sananya, gitu ya. Untuk di sana yang dekat dengan lawan bicara, kosakatanya dalam bahasa Jepang apa? Iya, betul. Soko. Sementara di sana yang jauh, bahasa Jepangnya adalah asoko. Betul. Oke. Kemudian ruang guru. Ruang guru bahasa Jepangnya apa? Iya, betul. Ya. Ini pola kalimatnya kata tunjuk tempat wa, kata benda tempat plus des. Kata tunjuk tempatnya di sini atau di sana, berarti koko, soko, dan asoko. Sementara kata benda tempatnya bisa ruang guru, bisa kelas, bisa sekolah. Ya. Nah, untuk partikelnya jangan lupa ini ada partikel wa dan diakhiri pola kalimat bahasa Jepang itu dengan des. Ya. Contohnya kata tunjuk tempat. Koko wa kyositsu desu. Di sini koko ya. Di sini adalah kyositsu, ruang kelas, gitu ya. Di sini adalah ruang kelas. Baik, contoh selanjutnya adalah koko wa daigaku desu. Di sini adalah universitas. Yang terakhir, ini kata tunjuk tempatnya boleh diganti-ganti ya, tergantung pemakaiannya mau menunjukkan di sini atau di sana, gitu ya. Coba saya ganti dengan asoko. Asoko wa Hiroshima desu. Di sana adalah Hiroshima. Gitu ya. Ini biasanya menunjuk peta. Hiroshima itu kan nama tempat di Jepang ya. Ini biasanya menunjuknya ke peta, gitu ya. Di sana, tunjuk petanya di sana Hiroshima. Lanjut ke pola kalimat kedua, yaitu meja penerima tamu di sini, di sana, atau di mana. Jadi pola kalimatnya bisa meja penerima tamu ada di sini, gitu ya. Atau meja penerima tamu ada di sana. Meja penerima tamu ada di mana, gitu ya. Ini mirip seperti yang sebelumnya. Tapi di sini subjeknya adalah meja penerima tamu. Gitu ya, subjeknya adalah kata benda tempatnya. Jadi kata benda tempat wa, kata tunjuk tempat atau kata tanya di mana plus des.
Ya. Contohnya adalah kata benda tempatnya uketsuke. Uketsuke itu adalah ya meja penerima tamu. Wa koko desu. Meja penerima tamu ada di sini. Ya. Uketsuke wa soko desu. Meja penerima tamu di sana. Uketsuke wa asoko desu. Meja penerima tamu ada di sana yang jauh. Begitu ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi subjeknya adalah kata tempatnya. Ya, kata tunjuk tempatnya. Jadi, yang mau kita jelaskan adalah kata tunjuk tempatnya. Ya, di sini yang mau kita jelaskan adalah di sini gitu ya. Nah, baru menjelaskannya, oh nama ruangannya apa gitu ya. Di sini adalah apa. Sementara kalau yang ini kita mau menjelaskan kata tempatnya, baru subjeknya kata tempatnya, baru menunjukkan di mananya begitu ya. Untuk kata tanyanya, uketsuke wa doko desu ka? Uketsuke wa doko desu ka? Doko itu di mana? Jadi ini menanyakan uketsuke, tempat meja penerima tamu ada di mana ya. Jangan lupa ditambahkan dengan ka kalau kata tanya gitu ya. Kata tanyanya doko, diakhiri kalau kalimat tanya dengan ka. Uketsuke wa doko desu ka? Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga. Elevator di sebelah sini atau di sebelah sana. Jadi elevator di sebelah sini atau elevator di sebelah sana. Pola kalimatnya kata benda barang wa, kata tunjuk tempat des. Sama pola kalimatnya dengan yang sebelumnya? Ya betul sama, tapi kata tunjuk tempatnya lebih diperjelas. Contohnya erebeta. Erebeta itu adalah elevator. Erebeta wa kochira des. Ya, kochira itu berarti di sebelah sini. Nah, ini biasanya lebih sopan daripada hanya bilang koko. Kalau koko di sini gitu ya. Kita menunjuk tempatnya di sini gitu. Kita sudah ada di dalamnya. Tapi kalau kochira kita seperti di sebelah sini lebih sopan gitu ya menunjuknya. Jadi kalau ke tamu biasanya pakainya kochira des gitu ya, ada tamu. Nah, kita biasanya menunjukkan jadi apa ya? Jadi guide-nya lah gitu ya. Jadi guide-nya menunjukkan tempatnya kochira des. Nah, di sebelah sini ya, Pak gitu. Jadi kayaknya lebih sopan gitu ya. Sama, ini juga ada di sebelah sini, ada di sebelah sana tapi dekat dengan lawan bicara, atau di sebelah sana tapi sangat jauh gitu ya. Erebeta wa kochira des, erebeta wa sochira des, erebeta wa achira des. Jadi di sini sebenarnya kita belajarnya kata tunjuk tempat. Patokannya adalah ko so a. Ko so a. Ko itu di dekat kita, so itu di lawan bicara kita, sementara a berarti jauh dari kita maupun lawan bicara kita gitu ya. Kochira di sebelah sini, sochira di sebelah sana, achira di sebelah sana tapi jauh. Sama seperti koko, soko, asoko. Baik, untuk kalimat tanyanya masih sama karena ini menunjukkan di tempatnya gitu ya, maka kalimat tanyanya adalah doko. Jangan lupa diakhiri kalau kalimat tanya dengan ka. Jadi doko desu ka? Kalian bisa sebutkan erebeta wa doko desu ka? Elevator ada di mana? Gitu ya. Lanjut ke pola kalimat 4. Mesin penjual otomatis ada di titik-titik. Mesin penjual otomatis di titik-titik. Nah, untuk pola kalimat yang ini, bentuk pola kalimatnya adalah kata benda barang. Ingat, kata benda barang wa,
kata benda tempat des. Kata benda barang wa kata benda tempat des. Kata benda barangnya bisa contohnya adalah jido hambaiki, mesin penjual otomatis. Jido hambaiki wa nikai des. Jido hambaiki wa nikai des. Nikai itu adalah lantai 2. Jadi mesin penjual otomatis ada di lantai 2 gitu ya. Nah, ini bisa kalian ganti. Kalau tadi kan hanya koko, soko, asoko, di sini, di sana, dan di sebelah sana. Nah, kalau ini tinggal kalian ganti tempatnya kalau sudah lebih spesifik di mana. Jadi kalian tidak perlu menunjukkan tempatnya. Gitu ya, cuman bilang misalnya ada di ruang kelas, di lobi, di lantai 3, di lantai 2 gitu ya. Selanjutnya pola kalimat kelima, sato di titik-titik. Nah, ini masih sama seperti tadi, hanya saja kalau tadi adalah kata bendanya barang, sementara kalau yang ini kata bendanya adalah nama orang gitu ya, orang atau nama orang. Wa plus kata benda tempat plus des. Ini menunjukkan di mana orangnya gitu ya. Jadi kalian subjeknya masih orangnya di mana ditunjukkan dengan ini pola kalimatnya. Sato sang wa jimusho des. Berarti sato sang ada di di kantor. Sementara untuk pola kalimat tanyanya, jido hambaiki wa doko desu ka atau sato sang wa doko desu ka ya. Nah, ini hanya diganti. Kalau tadi barang bisa, orang pun bisa. Sato sang wa doko desu ka, sato sang ada di mana. Ya, jadi sebenarnya ini sama seperti sebelumnya pola kalimatnya, hanya subjeknya kalian bisa ganti menjadi nama orang. Baik, kita lanjut ke pola kalimat selanjutnya. Negaranya Prancis. Negaranya Prancis. Nah, sebenarnya di sini bukan hanya membicarakan tentang negaranya, tapi subjeknya bisa kalian ganti-ganti. Tidak cuma negara. Yang penting adalah di kata benda berwarna merah ini ya, untuk kata yang berwarna merah kalian isi dengan kata benda yang lebih umum, sementara yang di warna kuning yang lebih spesifik, yang lebih jelas begitu. Misalnya ya, yang lebih spesifik itu nama ya, biasanya nama tempat gitu yang lebih spesifik. Contohnya adalah kuniwa Furansu des. Kuniwa Furansu des. Negaranya adalah Prancis. Negaranya adalah Prancis. Atau kaisha wa IMC des. Kaisha itu adalah ruang kelas. Kaisha wa IMC des berarti ruang kelasnya Kaisha adalah kantor, ulang deh. Ya, untuk pola kalimat selanjutnya adalah negaranya adalah Prancis. Negaranya adalah Prancis. Sebenarnya di sini untuk kata benda yang berwarna merah, pola kalimat di warna merah, ini kalian bisa ganti-ganti kata bendanya sesuai dengan negara, sesuai dengan nanti Fra potong kan.
adalah sesuai dengan kata benda yang lebih umum gitu ya. Untuk yang kuning ini kata bendanya diisi dengan kata benda yang lebih detail, lebih khusus. Biasanya terlihat lebih khusus adalah menyebutkan namanya, nama tempatnya gitu ya. Jadi kata benda wa, kata benda nama tempatnya des gitu. Contohnya kuni wa Furansu des, kuni wa Furansu des. Kuni itu adalah negara, negaranya adalah Fransu, Prancis ya. Atau kaisha wa IMC des, kaisha wa IMC des. Kaisha berarti perusahaannya adalah IMC gitu ya. Jadi ini nama perusahaannya. Jadi kaishanya di sini lebih umum daripada nama perusahaannya, karena perusahaan itu kan bisa banyak ya. Kantor itu kan bisa banyak, bisa kantor pemerintah, kantor apa. Nah ini lebih spesifik, nama kantornya adalah IMC ya. Atau di contoh terakhir daigaku wa Sakura Daigaku des ya. Universitasnya adalah Universitas Sakura Daigaku ya. Jadi lebih diperjelas. Untuk kata tanyanya di sini karena bentuknya adalah bentuk kalimat umum terus diisi dengan yang lebih khusus, mau menunjukkan tempat yang lebih detail gitu, maka ditanyanya pakai docira. Docira itu yang mana gitu ya, karena bisa banyak kan pilihannya dari yang umum itu. Misalnya kuni wa docira desu ka, negaranya yang mana negaranya, karena negara di dunia ada banyak. Atau kaisha wa docira desu ka, kaisha kantornya yang mana gitu, karena ada banyak gitu ya. Terakhir pola kalimatnya, kemudian pola kalimat selanjutnya adalah ini atau itu adalah mobil buatan titik-titik. Ini adalah mobil buatan titik-titik. Itu adalah mobil buatan titik-titik. Nah, ini juga pakai kata tunjuk, tapi bukan kata tunjuk tempat di sini, melainkan kata tunjuk benda. Ini atau itu. Di sini juga sama, kita akan belajar ko so a. Ya, intinya di ko so a. Awalannya dimulai dengan ko, berarti di sini ini gitu ya. Atau so itu. Nah, di sini ada itu dekat atau itu jauh gitu ya. Untuk ini bahasa Jepangnya adalah kore. Contoh kalimatnya kore wa nihon no kuruma desu. Kore wa nihon no kuruma desu. Nah, ini lebih diperjelas. Kore itu ini ya. Kalau bab sebelumnya sudah kita belajar tentang kore, sore, are, di sini lebih diperjelas lagi. Bendanya mobil di sini ya. Ini sebenarnya bendanya juga bisa kalian ganti-ganti gitu ya. Jadi sebenarnya bentuk kalimat utamanya adalah kore wa kuruma desu. Kore wa kuruma desu. Kore wa kuruma desu. Oke. Hanya kita perjelas lagi. Kuruma, mobilnya ini mobil buatan mana gitu ya. Kore wa kuruma desu, mobil ini mobil buatan Nihon gitu ya. Nihon no kuruma desu, Nihon no kuruma desu, mobil buatannya Jepang gitu ya. Jadi cara memperjelasnya pakai no, buatannya buatan. Nah, buatan mana? Nah, ini diisi di sebelum kata no. Kore wa Nihon no kuruma desu. Kore wa Amerika no kuruma desu. Kore wa Doitsu no kuruma desu. Tuh ya. Berarti ini adalah mobil buatan Amerika. Ini adalah mobil buatan
Iya, begitu. Tuh, sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti kita lanjut ke kata tanyanya. Kore wa doko no kuruma desu ka? Karena ini buatan suatu tempat, maka tempatnya kalian ganti dengan kata tanya tempat. Kata tanya tempat itu adalah di mana, yaitu doko. Kore wa doko no kuruma desu ka? Ini hapus aja langsung ya. Baik, sampai sini materi kita. Apakah ada yang mau ditanya? Apakah minasang sudah mengerti? Untuk lebih jelasnya, coba minasang silahkan kerjakan latihan Renshubi di buku Mina no Nihongo. Renshubi di buku Mina no Nihongo. Hai. Mina no Nihongo no 25ページを開けてください. Sudah kelihatan bukunya, ada Renshubi. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 hingga nomor 5. Nomor 1 hingga nomor 8. Jika ada yang mau kalian tanyakan, silahkan bisa tanyakan langsung di grup WhatsApp kita. Sementara untuk tugasnya, silahkan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Kemudian upload fotonya di Google Classroom. Baik, untuk hari ini sekian. Kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang mata raisyu.